warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sehingga kalian dapat mendengarkan kajian saya. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini mewajibkan untuk kita seorang muslim untuk berpuasa bulan Ramadan. Nah, di bulan puasa Ramadan ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga serta hawa nafsu, tetapi di dalamnya kita harus menjalankan ibadah Ramadan ini secara ikhlas, secara kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak lebih dari apapun. Dengan cara kita membersihkan jiwa serta hati kita agar benar-benar bersih dari segala keganjalan hati yang kita rasakan. Kita tidak boleh ada dendam terhadap orang siapapun itu ketika kita sedang menjalankan puasa Ramadan. Karena apa? Puasa kalian itu akan menjadi sia-sia. Ayat ini menjelaskan tentang umat sekarang, umatnya Nabi Muhammad SAW itu juga sama seperti umat-umat orang yang terdahulu. Berarti puasa itu dari dulu sudah ada, teman-teman. Syariatnya yang berbeda, tetapi puasanya tetap sama. Dari menjelang subuh hingga maghrib, atau terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, kita tidak hanya menjalankan sholat 5 waktu saja, tetapi puasa Ramadan itu juga wajib untuk kita. Semisal, jika kita sedang sakit atau kita sedang berhalangan, atau semisal kita sedang musafir atau perjalanan jauh, kita boleh tidak menjalankan puasa. Tetapi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu sudah tertera, jika kita tidak menjalankan puasa Ramadan ketika bulan Ramadan, kita bisa kok mengganti dengan cara, ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama, mengganti di bulan-bulan lain, berarti mengganti di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tapi Allah memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak melakukan puasa Ramadan dengan cara menggantinya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tapi Allah tidak menganjurkan untuk mengganti puasa di selain bulan Ramadan itu secara berturut-turut. Jadi kita bisa nyicil, teman-teman. Semisal hari ini puasa 2 hari atau 3 hari setelahnya tidak puasa, lalu puasa lagi setelah itu, pokoknya tidak berturut-turut tuh Allah boleh. Itu dalam rangka Allah meringankan beban kita, teman-teman. Yang kedua, itu dengan cara membayar fidyah atau membelanjakan kepada orang-orang miskin. Maksudnya adalah dalam 1 hari kalian bisa memberikan makan orang miskin. Membayar fidyah ini dilakukan kepada orang-orang yang semisal dia itu sakit, tetapi persentase kesembuhannya itu sangat sedikit, maka boleh diganti dengan cara membayar fidyah, yaitu membayar atau memberi makan orang-orang miskin dengan cara memberi makan orang miskin dalam 1 hari. Semisal dalam 1 hari ada 3 waktu makan, maka kita memberi makan terhadap salah satu seorang miskin ini 3 waktu makan, teman-teman. Atau bisa juga diganti dengan beras atau dengan cara memberikan uang tunai. Tetapi itu di dalam hadis sudah
menjelaskan tentang nominal-nominal yang telah diperhitungkan. Adapun orang yang sehat dan juga tidak miskin, tetapi dia tidak berpuasa karena dia berpergian jauh atau musafir atau sedang berhalangan, sedang sakit atau uzur bagi perempuan, itu digantikan dengan cara mengganti di bulan-bulan berikutnya atau bulan di selain bulan Ramadan bisa diganti. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang masih sehat walafiat, itu tidak boleh ya memberi makan kepada orang miskin. Bagaimanapun juga, membayar fidyah itu ada keringanan bagi orang yang fisiknya itu tidak bisa kuat lagi untuk berpuasa. Nah, itu bisa dikatakan sebagai orang yang bisa membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Salah satunya juga kepada ibu hamil juga bisa membayar fidyah. Setelah saya menjelaskan tentang bulan Ramadan dan bagaimana cara membayar bulan Ramadan yang terlewatkan, ternyata ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran tadi. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kalian sadar nggak sih, ketika kalian sedang berbuka atau sedang sahur, kalian itu harusnya tidak hanya berbuka dan sahur saja. Kalian juga harus bersyukur. Kita belum tentu orang yang mau berpuasa itu bisa seperti kita. Orang yang berpuasa di luar sana ada yang tidak bisa sahur, teman-teman. Ada juga orang yang berpuasa di luar sana tidak bisa berbuka. Maka dari itu, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat diperlukan, teman-teman. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan nikmat kepada kita. Yang kedua, umat Islam itu wajib untuk menjalankan puasa Ramadan, di mana sudah tertera dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa Ramadan. Puasa berarti wajib ya teman-teman, diusahakan kalian dalam 1 bulan itu mengikuti full ya, kecuali yang berhalangan. Yang ketiga yaitu boleh berbuka atau boleh tidak puasa bagi orang yang musafir atau yang sedang sakit. Jadi bagi kalian yang sedang berpergian jauh dan tidak berpuasa itu boleh. Yang penting diganti dengan hari-hari berikutnya atau di bulan-bulan lainnya selain di bulan Ramadan. Jadi kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kultum singkat saya ini, yang pertama, puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Yang kedua, jika kita tidak menjalankan puasa Ramadan karena musafir atau perjalanan jauh dan ketika sakit, kita bisa membayarnya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan yang ketiga yaitu jika kita sudah tidak kuat menjalankan puasa Ramadan, walaupun itu hanya 1 hari, kita bisa membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Nun wal qalami wa maisurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.